Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu hadis untuk program jarak jauh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kan pertemuan kelima ya. Kemarin kita sudah 4 materi ya yang saya share. Nanti hari ini saya akan share lagi 2 materi. Kemudian minggu depan kita coba untuk UTS gitu ya. Jadi biar waktunya bisa sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh Prodi, sehingga nanti di bulan pertengahan Desember kita sudah selesai semua gitu. Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membahas materi yang sudah saya share kemarin ya, tentang sejarah perkembangan hadis. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Sangat Bu. jelas, Bu. Oke. Kemarin kan sudah saya share terkait dengan sejarah perkembangan hadis ya. Jadi bagaimana hadis sebagai representasi dari kehadiran Nabi yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran itu mengalami proses yang cukup panjang sampai pada hari ini kita bisa membaca hadis dalam sebuah teks yang sudah terkodifikasi. Jadi sejarah panjang hadis ini memang tentu sangat jauh berbeda dengan Quran ya. Hadis sebagai sebuah teks ya yang sampai saat ini sampai pada kita hari ini itu mengalami proses yang cukup panjang dalam sisi kodifikasinya. Jadi ada sekitar 200 tahun ya. 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, hadis baru bisa secara resmi terkodifikasi, yang itu kitab hadis tersebut sampai pada kita hari ini. Kenapa? Karena memang prosesnya lama ya, karena memang hadis ini statusnya aja dhoniyul wurud, berbeda dengan Quran yang memang statusnya memang sudah qat'i. Jadi kalau Quran kita bisa meyakini bahwa Quran itu yang ada pada kita hari ini sama persis dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi, sama persis kepada Quran sebagaimana Quran yang dibaca oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya, dan juga semua aliran gitu ya, baik itu Sunni, Syiah, Ahmadiyah atau apapun, sepakat bahwa Quran memang sama semuanya gitu ya. Semuanya sama, Qurannya sama. Dan ini juga yang membedakan dengan hadis. Kelompok Syiah memiliki kitab hadis tersendiri yang berbeda dengan kita gitu. Nah, pada masa Nabi memang belum ada kebutuhan ya untuk melakukan kodifikasi hadis gitu. Belum ada kebutuhan untuk mengumpulkan hadis-hadis, dan bahkan Nabi Muhammad juga melarang adanya penulisan hadis. Jadi memang konsentrasi fokus pada masa itu adalah kepada Quran. Sementara Nabi sendiri kan hadir di tengah-tengah umat Islam ya saat itu, sehingga tidak ada kebutuhan terkait dengan penulisan hadis. Cukup datang tanya pada Nabi apapun persoalannya,
ada nabi yang langsung bisa menjawab. Seperti itu seterusnya gitu. Begitu juga dengan Quran. Ketika wahyu Quran hadir, datang turun kepada nabi disampaikan, nah penjelasan-penjelasan nabi itu sudah cukup gitu. Jadi nggak perlu cari referensi yang lain gitu. Nah, di samping juga kemudian Nabi secara resmi juga melarang, meskipun juga ada hadis lain yang menyatakan Nabi nyuruh sahabatnya untuk melakukan untuk menulis hadis. Tetapi larangan penulisan hadis ini membuat para sahabat juga tidak banyak melakukan penulisan hadis karena lagi-lagi fokus kepada Quran, takut bercampur dengan Quran. Meskipun beberapa sahabat juga secara individu, secara pribadi-pribadi ada yang mencatat, jadi menuliskan catatan-catatan pribadinya terkait dengan hadis. Gitu. Kemudian pada masa sahabat, kebutuhan terhadap hadis juga tidak besar gitu ya, karena sahabat ini kan saksi sejarah. Saksi sejarah para sahabat ini bertemu dengan Nabi, berinteraksi langsung, sehingga saat itu umat Islam juga nggak punya kebutuhan yang mendesak terkait dengan hadis. Cukup tanya kepada sahabat yang merupakan saksi sejarah atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi pada masa sahabat ini, ketika sahabat-sahabat juga diutus untuk pergi ke daerah-daerah yang lain dan akhirnya tinggal di sana. Jadi para sahabat ini kan juga sudah banyak yang di antara mereka yang meninggalkan Mekah dan Madinah ya untuk tinggal di daerah-daerah sekitar, yang pergi ke Mesir, ke Kufah, diutus memang untuk pergi ke sana gitu. Nah, di daerah-daerah itu cukup dengan kehadiran sahabat sehingga di sana juga ada madrasah-madrasah hadis, madrasah-madrasah Quran ya, yang masing-masing dibimbing oleh sahabat sebagai saksi sejarah atas kehadiran Nabi gitu. Mereka sebagai saksi sejarah sehingga otoritas mereka cukup tinggi. Mereka punya otoritas yang meskipun Nabi wafat, posisi sahabat ini cukup mewakili kehadirannya gitu di hadapan komunitas Muslim waktu itu. Pada masa sahabat, kebutuhan untuk menulis hadis ini juga belum dirasakan, meskipun Khalifah Umar waktu itu sudah terfikir ya untuk melakukan kodifikasi. Tetapi pada akhirnya itu diurungkan. Bahkan pada masa sahabat ini, masa Abu Bakar pernah melakukan pembakaran terhadap mushaf atau sahifah-sahifah yang berisi hadis gitu. Karena ketakutan bercampur dengan Quran sehingga kumpulan-kumpulan catatan-catatan hadis itu dimusnahkan. Begitu juga masa Umar, tidak terjadi, meskipun Umar sempat terpikir, tapi itu juga tidak dilakukan. Pada masa Utsman, ya kodifikasi Quran yang terjadi gitu ya. Jadi kalau Quran terkodifikasi pada masa sahabat itu masih ada, sahabat-sahabat utama masih ada, masih ya sangat valid ya, terkonfirmasi adanya mushaf Al-Quran ini sudah proses penyusunan berdasarkan musyawarah para sahabat-sahabat yang ahli-ahli Quran, yang mereka semua sudah saling mengkonfirmasi satu sama lain sehingga resmi mushaf Utsmani ini diluncurkan dan tidak ada lagi mushaf-mushaf yang lain. Nah, pada masa Utsman ini sahabat bekerja sama gitu untuk melakukan kodifikasi Quran. Nah, baru kemudian pada pasca terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan terjadi namanya peristiwa fitnah itu ya, yang efeknya bahkan masih dirasakan sampai saat ini gitu ya. Adanya peristiwa fitnah itu, Fitnatul Kubro ya, terbunuhnya
Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kemudian apa namanya, ya konflik-konflik antar sahabat yang muncul saat itu, faksi-faksi, perpecahan kelompok menjadi aliran-aliran yang sampai sekarang kita rasakan, ada Sunni, ada Syiah. Itu sebenarnya adalah ujung konflik yang terjadi setelah peristiwa fitnah itu ya, pasca meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, pasca meninggalnya Utsman bin Affan itu peristiwa-peristiwa politik, peperangan, perang Siffin, perang Jamal, yang itu banyak membunuh banyak para sahabat ya, sahabat-sahabat, para hafid Quran, para ahli-ahli hadis. Ini yang berlangsung, yang kemudian juga memunculkan peredaran-peredaran hadis palsu. Jadi hadis palsu itu memang salah satunya muncul karena motivasi politik ya, karena persoalan-persoalan politik. Bagaimana satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berusaha membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi. Hadis-hadis yang misalnya yang terlalu mengutamakan Ali waktu itu. Hadis-hadis yang sangat mengutamakan Muawiyah. Nah, itu semuanya dibuat, diantaranya adalah dalam rangka itu tadi, menguatkan kelompok masing-masing ya. Jadi peredaran hadis palsu itu sudah seolah-olah nggak terkendali ya, saking banyaknya gitu ya. Tidak. Jadi hadis-hadis yang sifatnya politis, kemudian subjektivitasnya tinggi, yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, yang menghujat kelompok-kelompok yang lain. Ini salah satu indikasi dari hadis palsu yang memang muncul dalam kondisi politik yang rumit pada saat itu. Nah, kemudian pada masa tabi'in ya, larangan tentang menulis hadis ini masih banyak dipegang oleh para tabi'in, sehingga para tabi'in, Ibnu Sirin atau segala macam itu ya, mereka nggak memiliki hadis, mereka nggak menuliskan hadis gitu, karena masih berpegang pada larangan menuliskan hadis itu. Tetapi meskipun demikian, pada masa tabi'in itu juga sudah ada para tabi'in yang memang menulis hadis ya, memiliki dokumen-dokumen tertulis terkait dengan hadis. Tetapi memang tidak banyak ya. Jadi dalam bentuk sahifat gitu ya. Nah, pada masa tabi'in ini sebenarnya sudah mulai dirasakan gitu kebutuhan akan hadis ya, kebutuhan hadis, karena generasi sahabat ini kan udah pada meninggal. Ya, generasi tabi'in itu kan generasi yang sudah tidak bertemu dengan Nabi ya. Generasi yang tidak ketemu dengan Nabi. Sehingga otoritas mereka pun tidak sekuat otoritas yang dimiliki oleh para sahabat. Gitu. Jadi mereka mulai mempertanyakan itu gitu ya. Bagaimana menyandarkan sesuatu yang kepada Nabi itu gitu. Udah mulai merasakan perlunya untuk pentingnya hadis gitu, karena yang pelaku sejarahnya Nabi sendiri sudah nggak ada, saksi sejarahnya para sahabat nggak ada juga gitu. Jadi mereka hidup tanpa ini ya, adanya pelaku sejarah sama saksi sejarah gitu. Sehingga mulai generasi tabi'in ini
eh, memunculkan kelompok-kelompok yang mencoba memahami ajaran Islam itu secara rasional itu semakin kuat gitu. Di antaranya dimotori oleh Imam Abu Hanifah ya, yang beliau tinggal di Kufah, beliau itu ya sangat bersemangat untuk bisa melakukan pemahaman-pemahaman yang rasional ajaran-ajaran Islam gitu. Bagaimana pentingnya memahami Islam secara rasional, penggunaan akal gitu ya, karena itu tadi teks-teks yang terkait dengan Nabi itu akhirnya mulai ada kebutuhan untuk itu. Nah, kemudian pada masa tabi'at tabi'in, atba'at tabi'in, ya, baru ada sebuah gerakan pengumpulan hadis, ya, yang dimotori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah dalam kekhalifahan Bani Umayyah yang memiliki jasa cukup besar dengan adanya proyek pengumpulan dan kodifikasi terhadap hadis. Ya, jadi kegelisahan ulama saat itu, kegelisahan beliau juga sebagai khalifah akan adanya kebutuhan terhadap adanya hadis, karena itu tadi banyak para ahli hadisnya banyak meninggal, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu berterbangan di mana-mana gitu. Sehingga beliau memiliki proyek untuk melakukan kodifikasi hadis. Jadi pengumpulan hadis di semua daerah-daerah kekuasaannya yang di mana mereka Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini nyuruh kepada para gubernur-gubernur di bawah kepemimpinannya untuk melakukan kodifikasi ini. Nah, baru pada masa periode ini muncul kitab-kitab hadis ya, yang sampai saat ini beberapa di antaranya masih bisa sampai kepada kita hari ini. Jadi kalau catatan-catatan sahifah-sahifah yang tertulis pada masa tabi'in atau sebelumnya itu kan sudah banyak yang tidak kita temukan ya, tidak kita temukan sampai hari ini. Nah, yang kita temukan hari ini adalah karya-karya kitab-kitab hadis yang ditulis mulai dari periode atba'at tabi'in ini, yaitu sekitar abad kedua Hijriah. Jadi bisa dibayangkan selama 200 tahun semenjak Nabi wafat itu baru teks-teks hadis itu terkodifikasi secara resmi gitu ya. Jadi selama 200 tahun hadis-hadis itu peredarannya masih banyak beredar secara orality ya, secara lisan dari mulut ke mulut gitu, belum terkodifikasi dalam bentuk teks-teks hadis dalam kitab yang sebagaimana yang kita temukan pada hari ini. Nah, karya-karya kompilasi pada periode ini di antaranya adalah dengan judul kitab Muwatta, Musannaf, Jami', Sunan, Musnad ya. Atau juga menggunakan judul-judul yang lebih khusus seperti jihad, maghazi, sirah dan lain sebagainya. Di antaranya yang cukup terkenal ya
adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ya. Kemudian Musnad Asy-Syafi'i. Nah, dan kitab-kitab yang lain, tapi yang paling dikenal adalah kitab hadis Muwatta Imam Malik. Karena memang kitab hadis Muwatta itu pada saat itu juga menjadi kitab dokumen resmi ya negara, kitab standar yang itu betul-betul dipakai di dalam sebagai rujukan baik rujukan kehidupan masyarakat Muslim saat itu sehari-hari maupun rujukan-rujukan atas persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat saat itu. Jadi kitab Muwatta ini kenapa bahkan sampai hari ini ya menjadi kitab yang cukup populer gitu. Kepopuleran kitab Muwatta itu tidak hanya di wilayah-wilayah di pusat hadis di Madinah, jadi bahkan sampai Andalusia. Jadi kalau kita baca sejarah di Andalusia itu kitab hadis utamanya ya kitab hadis Al-Muwatta. Bahkan kitab hadis selain Al-Muwatta itu kurang diakui gitu otoritasnya. Bahkan di sana juga kemudian madhab utamanya kan juga madhab Maliki ya. Sampai seperti itu. Jadi banyak pemerintahan negara-negara bagian ya waktu itu semuanya menggunakan kitab Al-Muwatta ini sebagai kitab resmi negara ya dalam tanda petik ya. Jadi rujukan utama, rujukan negara begitu. Nah, pada masa ini kitab-kitab yang tertulis, kitab-kitab hadis yang tertulis itu masih belum terlalu dilakukan pemilahan. Dalam arti kitab Al-Muwatta sendiri tidak hanya berisi tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi ya, tetapi juga hadis-hadis yang disandarkan kepada para sahabat atau yang kita kenal sebagai hadis mauquf. Jadi tidak hanya hadis marfu, tapi juga hadis mauquf dan juga hadis maqtu ya. Jadi hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi qaul-qaul ulama. Jadi masih beragam di situ, tidak murni hanya hadis yang disandarkan kepada Nabi, tapi juga qaul sahabat, qaul ulama, tabi'in. Nah, itu juga dituliskan di situ. Kemudian pada generasi berikutnya ya setelah generasi kedua tadi ya abad kedua Hijriah. Nah, baru generasi ketiga abad ketiga Hijriah periode atba'at tabi'in ya. Penulisan karya-karya dalam bidang hadis ini sangat-sangat apa ya banyak gitu ya. Jadi bahkan dikatakan abad ketiga Hijriah ini merupakan masa keemasan ya. Jadi qadhifi hadis dalam bagi kaum Sunni ya di sini mencapai puncaknya ya pada periode ini. Jadi kalau pada masa kedua Hijriah itu pengumpulan hadis dan juga penulisan hadis, tetapi masih banyak tercampur dengan hadis yang disandarkan pada sahabat, tabi'in dan lain sebagainya tadi. Di periode abad ketiga Hijriah atau periode atba'at tabi'in ini penulisan hadis sudah mulai dilakukan pemilahan, penyeleksian. Jadi sudah dipisahkan hadis-hadis yang memang disandarkan kepada Nabi, hadis-hadis yang disandarkan kepada para sahabat, tabi'in. Sudah ada penyeleksian-penyeleksian atau pemilahan-pemilahan terhadap hadis-hadis tersebut. Dan karya-karya hadis yang ditulis pada periode ini itu ya
mengambil judul Musnad, kemudian kitab jami ya, kitab jami Shahih ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab Sunan ya. Jadi pada masa ini lahir kitab-kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, apalagi Ad-Darimi, Ibnu Majah, ya. Juga koleksi kitab-kitab hadis Syiah juga berkembang pada masa ini. Tetapi yang mencapai puncaknya itu adalah kitab-kitab hadis Sunni ya, yang sampai sekarang ini kita bisa dapatkan gitu. Nah, sebenarnya pada abad ketiga ini tidak hanya disiplin ilmu hadis saja gitu ya yang mencapai puncaknya. Hampir semua disiplin ilmu di dalam Islam itu mencapai puncaknya pada masa ini. Jadi ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, hampir semuanya memang mencapai puncaknya. Jadi karya-karya di luar karya-karya dalam bidang hadis pun juga banyak gitu ya. Karya-karya tafsir itu mulai menggeliat juga pada masa abad ketiga ini. Jadi memang abad ketiga ini kan the golden age ya. Jadi masa keemasan umat Islam. Umat Islam berada di puncak peradaban dunia. Sehingga semua disiplin keilmuan itu mengalami perkembangan berada di puncak gitu. Jadi kitab tafsir gitu yang dalam bentuknya sebagai kitab yang sudah terkodifikasi, yang sudah sistematis terkodifikasi juga munculnya pada masa ini ya. Jadi akhir abad kedua sampai abad ketiga ini gitu. At-Tabari ya, kitab tafsir Tabari, kitab-kitab tafsir era-era pertengahan, tafsir fikih, tafsir-tafsir sufi gitu ya. Itu semuanya adalah produk abad ketiga Hijriah. Jadi kalau dulu ilmu tafsir ya, jadi disiplin ilmu tafsir itu masuk dalam disiplin ilmu hadis ya. Jadi tafsir itu dulu masuk di dalam kajian hadis, disiplin ilmu hadis, karena memang tafsir pertama ya itu kan hadis ya. Jadi hadis itu kan memang bayanul Quran ya. Jadi penjelas Quran gitu. Jadi memang tafsir pertama hadis itu kan pertama memang untuk melakukan penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga ilmu tafsir itu masuk dalam kajian hadis. Makanya di dalam kitab-kitab hadis kita bisa mendapati itu sub-sub bab-bab tentang tafsir Al-Qur'an. Nah, kita bisa lihat misalnya di Jami'us Shahih ya, Bukhari, itu ada bab tentang tafsir Al-Qur'an. Jadi memang tafsir itu masuk dalam kajian hadis. Nah, pada abad ketiga ini, disiplin ilmu tafsir kemudian berdiri sendiri gitu. Jadi sudah tidak lagi tergabung di dalam disiplin ilmu hadis gitu. Hadis sama tafsir itu sudah menjadi disiplin ilmu yang sendiri-sendiri. Begitu juga dengan sejarah. Jadi kan perkembangan historiografi Islam itu salah satunya karena adanya pengumpulan hadis ya. Jadi efek dari proyek Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan pengumpulan terhadap hadis-hadis ini juga salah satunya adalah berkembangnya ilmu sejarah Islam. Jadi disiplin ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah awal ya, sejarah peradaban Islam awal
itu semuanya merujuk kepada hadis. Jadi kitab-kitab sirah, kitab-kitab maghazi, ya. Ya waktu itu yang dikenal misalnya kitab sirahnya apa? Ibnu Ishaq ya, Ibnu Ishaq. Kemudian ya semuanya itu rujukannya adalah hadis. Dan tidak hanya materi ya, tidak hanya materi sejarah yang merujuk kepada hadis, tetapi metode penulisan kitab sejarah itu juga sangat dipengaruhi oleh ilmu hadis. Jadi kita bisa lihat kitab-kitab sejarah awal ya seperti karya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad ya, kalau baca buku-buku sejarah itu pasti cara penulisannya mirip dengan penulisan hadis. Jadi hadatsana, akhbarona ini. Jadi seperti ada rangkaian-rangkaian sanadnya gitu. Kitab-kitab sejarah itu. Nah, jadi itu pengumpulan hadis itu memiliki efek juga di dalam perkembangan kajian sejarah Islam. Jadi historiografi Islam itu sangat-sangat dipengaruhi oleh hadis, baik materi maupun cara penulisan. Ya, adanya kitab-kitab tarikh, kemudian kitab-kitab sirah, kitab-kitab maghazi, kitab-kitab manakib ya. Itu semuanya sebenarnya rujukannya adalah hadis gitu. Nah, di abad ketiga Hijriah ini, ilmu sejarah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Ilmu tafsir menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Nah, ilmu hadis juga demikian. Nah, kalau di dalam ilmu tafsir itu kan penjelasan ya, pemahaman penjelasan terhadap Quran gitu ya, tafsir itu. Jadi Quran itu pada abad ketiga Hijriah, orang sudah banyak melakukan penafsiran terhadap Quran, memahami Quran dalam beragam perspektif dengan beragam corak gitu ya. Makanya kita mengenal istilah madzhab tafsir. Jadi mazhab-mazhab di dalam tafsir gitu ya. Seperti yang dituliskan Az-Zahabi ya di dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun, di situ ada namanya laun, corak dalam tafsir gitu. Nah, kajian hadis itu kalau kajian Quran itu sudah berkutat pada persoalan tafsir, memahami Quran, kajian hadis pada masa abad ketiga Hijriah ini berkutat pada persoalan penyeleksian, ya, berkutat pada persoalan otoritas tadi. Ini yang membedakan antara Quran dengan hadis. Quran sudah nggak memikirkan persoalan otoritas karena udah jelas ini Quran ini sudah qot'i, udah jelas gitu ya, sudah kita percaya Qurannya gitu. Sehingga abad ketiga Hijriah para ulama sudah mulai melakukan kajian terhadap Quran di dalam kitab-kitab tafsir gitu, karya-karya tafsir bermunculan. Hadis karena sifatnya yang tidak qot'i, yang masih dhonni tadi itu masih berkutat pada persoalan otoritas. Masih berkutat pada soal penyeleksian, masih diseleksi. Jadi abad kedua masih dikumpulin, abad ketiga itu masih penyeleksian, seleksi, dilakukan penelitian ya terhadap sanad-sanadnya gitu ya. Nah, makanya Imam Bukhari ketika dia memasukkan hadis yang dia peroleh ya, beliau melakukan rihlah ke sana ke sini, mencari hadis, mendapatkan hadis, dan yang dia dapatkan
itu banyak gitu ya, bisa puluhan ribu, ribuan hadis yang dia dapatkan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu. Tetapi yang dimasukkan di dalam kitab hadisnya hanya sekitar berapa? 8.000. Jadi hanya 8.000 hadis yang oleh Imam Bukhari itu dimasukkan ke dalam kitab hadisnya. Begitu juga dengan Imam Muslim, ya, yang hanya memasukkan ke dalam kitab hadisnya itu sekitar 6.000-an hadis dari puluhan ratusan ribu yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dilakukan proses itu tadi penyeleksian gitu. Jadi tidak semua yang diterima, yang didapatkan itu langsung dimasukkan, dituliskan di dalam kitabnya. Masih perlu diteliti satu persatu gitu. Sehingga diyakini yang 8.000-an hadis itu merupakan hadis yang sahih, ya, yang dimasukkan di dalam kitabnya itu gitu. Makanya abad ketiga Hijriah ini juga seiring dengan berkembangnya, tumbuh kembangnya disiplin-disiplin keilmuan di dalam hadis. Jadi ulumul hadis. Ulumul hadis itu juga muncul pada abad ini. Kenapa ulumul hadis muncul? Ya, ulumul hadis ini disiplin-disiplin ilmu dalam kajian hadis yang itu menjadi membantu untuk melakukan penyeleksian terhadap hadis gitu. Jadi begitu ya perbedaan perkembangan disiplin ilmu Quran dengan hadis itu. Quran udah abad ketiga sudah dilakukan penafsiran gitu, udah marak penafsiran. Hadis ya maraknya bukan ke penafsirannya, bukan ke penjelasannya, tetapi masih pada problem menyelesaikan problem-problem otoritas gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah abad ke-4 Hijriah. Jadi abad ke-4 Hijriah ini masih kalau dalam perspektif penulisan hadis, abad ke-4 Hijriah ini masih masuk era mutaqaddimin. Kalau dilihat ke dari sisi zamannya, era mutaqaddimin itu ya hanya sampai ya abad ke-3 Hijriah. Tetapi kalau dilihat dari sisi pembukuan hadis, ulama mutaqaddimin ini merujuk sampai ulama pada abad ke-4 Hijriah. Kenapa? Karena para ulama pada masa ini menuliskan kitab-kitabnya dengan metode yang hampir sama dengan ulama-ulama sebelumnya, yaitu atau ulama-ulama abad ketiga gitu. Sehingga dari sisi kitab ya masih dianggap sebagai era mutaqaddimin. Jadi kan kalau generasi abad-abad kedua gitu ya, itu kan ada ulama hadisnya itu seperti Abu Hanifah, Al-Auza'i, Syu'bah, Malik bin Anas gitu ya, Syafi'i, nah itu masuk abad kedua tadi ya. Nah, abad ketiga ini sudah seperti Muslim, Abu Dawud, ya Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan lain sebagainya itu tadi. Nah, generasi berikutnya, generasi keempat, generasi berikutnya abad keempat itu Ibnu Hibban, At-Tabrani, Ibnu Huzaimah, Daruqutni, Al-Baghdadi, Al-Hakim. Nah, itu masuk ulama hadis generasi setelah generasi Bukhari ya, abad keempat itu, tetapi masih konsisten
mereka menuliskan kitab-kitab hadis dengan metode sebagaimana ulama-ulama abad ke-3. Nah, ulama dulu itu juga seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ada sebenarnya musnad-musnadnya ya, musnad Abu Hanifah, tetapi sebenarnya musnad itu ditulis oleh murid-muridnya. Jadi yang mendapatkan hadis. Jadi itu hadis dari Abu Hanifah kumpulannya, tetapi beliau sendiri sebenarnya nggak membukukan gitu, murid-muridnya yang dibukukan. Jadi kemarin saya ngajar ditanya itu, kenapa Abu Hanifah, karya Abu Hanifah tidak dimasukkan di dalam karya ulama abad kedua gitu ya, sebagaimana Syafi'i, Al-Muwatta Imam Malik gitu kan, karena Abu Hanifah ini kompilasi hadis-hadisnya itu sebenarnya itu baru terkodifikasi setelah generasi dia gitu, oleh murid-muridnya, tidak oleh Abu Hanifah itu sendiri. Ya, jadi pada abad keempat, kitab-kitab hadis yang muncul itu lebih merupakan apa namanya ya, ringkasan-ringkasan, nukilan-nukilan ya, seperti kitab Mu'jam As-Shaghir, Mu'jam Al-Kabir. Nah, ini masih apa namanya, kitab-kitab ini yang sebenarnya semua karya kitab hadis setelah abad ketiga, abad keempat dan seterusnya dan sampai hari ini pun itu sebenarnya rujukan utamanya adalah kitab-kitab hadis karya ulama abad ketiga. Jadi setelah abad ketiga itu sudah merupakan pengembangan-pengembangan aja gitu. Tapi semua utamanya, itu rujukan utamanya itu adalah kitab-kitab hadis karya ulama abad ketiga. Gitu. Kemudian abad selanjutnya kelima, era mutaakhirin gitu, jenis kitab-kitab hadis yang muncul, yaitu lebih kepada hadis-hadis terkait dengan ya menghimpun hadis-hadis yang setema, kitab-kitab syarah, ringkasan-ringkasan gitu, kitab-kitab kamus gitu, hadis-hadis ahkam. Jadi yang seperti itu ya. Yang itu semuanya lagi-lagi merujuk kepada sumbernya adalah kitab hadis ulama abad ketiga. Jadi syarah Fathul Bari ya itu kan syarah dari kitabnya Sahih Bukhari. Kemudian An-Nawawi, syarah dari kitab Sahih Muslim dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab syarah itu kebanyakan muncul pada abad ini. Jadi bisa dilihat bagaimana perkembangan kajian hadis ini kalau dibandingkan Quran ini agak tertinggal. Quran itu sudah melakukan tafsir gitu ya di abad ketiga Hijriah, sementara hadis, kitab-kitab syarah itu muncul baru abad kelima gitu, kurang lebihnya. Jadi jaraknya jauh gitu ya, stepnya itu. Jadi abad ketiga masih problem otoritas, masih berkutat dengan sanad, baru persoalan matan, memahami hadis, ma'anil hadis, fiqhul hadis, syarah hadis itu abad-abad setelahnya gitu. Jadi disiplin hadis jadi agak tertinggal gitu ya, sedikit gitu ya dibandingkan dengan Quran gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekitar persoalan perkembangan hadis ya, sehingga kenapa hadis yang awalnya itu masih berupa tradisi lisan, kemudian berubah menjadi tradisi tulisan ya di dalam teks yang sudah terkodifikasi sampai
pada kita hari ini gitu. Mungkin ada komentar atau mungkin ada tambahan, kan karena saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah membaca ini ya, sudah tahu sejarah-sejarah seperti ini sudah biasa sebenarnya. Gimana? Ada yang mau menambahkan? Boleh. Mungkin ada yang pernah membaca kitab yang lain gitu tentang sejarah ini juga boleh. Silakan, mungkin bisa sharing-sharing dengan teman-temannya yang lain. Silakan. Oke, silakan Bapak Setiawan Eka Budi Prayogi. Apunten Ibu, berarti seliut-seliut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu telah memberikan ilmunya kepada kita tentang masalah ilmu hadis. Pertanyaannya adalah selalu yang saya tanyakan tentang fenomena yang ada di sekitar kita itu. Dengan banyaknya ribuan hadis Ibu, yang kita sepakat bahwa hadis untuk kalau kita ranking atau grade itu kan dan semuanya sudah mempunyai standarisasi sehingga kita sepakat dan mungkin jumhur ulama juga sepakat bahwa kitab Bukhari sama Muslim itu sudah termasuk kitab hadis yang terkumpul sampai di kitabnya sendiri namanya adalah Sahih Muslim sama Sahih Bukhari seperti itu. Pertanyaannya adalah ada yang berpendapat bahwa ternyata di dalam kitab Sahih Muslim yang tadi kita kaji itu sekitar 8.000-an Ibu. Kalau Muslimnya 6.000 seperti itu. Itu ternyata katanya ada yang berpendapat bahwa semuanya juga tidak dalam kategori sahih seperti itu. Ngapunten, itu mungkin yang selama ini banyak diperdebatkan di kalangan orang awam seperti kami atau saya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa saudara kita itu yang bahasa awamnya adalah ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu beberapa ustadz maupun ulama ataupun kiai yang beliau ketika mengadakan kajian itu tidak ada satupun membawakan dari kajian hadis karena berpendapat banyak di antara ratusan hingga jutaan hadis itu tidak semuanya sahih, sehingga ada yang berpendapat bahwa yang dikaji hanya Quran dan tafsirnya saja dan asbabun nuzul mungkin seperti itu. Ranah hadisnya tidak perlu kita sampaikan karena khawatir nanti ada yang sebagian disampaikan itu derajatnya tidak sampai sahih seperti itu. Itu mungkin pertanyaan kami Ibu. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman yang lain yang mau sharing gitu, boleh? Yang mungkin bisa ikut urun rembuk menjawab. Ya, jadi memang ini ya, karena proses tadi ya, proses penulisan kodifikasi hadis yang memakan waktu yang cukup panjang, ini memunculkan keraguan gitu oleh sebagian kalangan tertentu gitu. Karena ya itu tadi ya, karena prosesnya yang cukup lama, banyak peredaran hadis palsu, baru dikumpulin 200 tahun gitu loh. Apakah bisa itu gitu? Itu pertanyaannya selalu begitu. Tapi gini, ulama hadis abad ketiga, terutama Bukhari, Muslim gitu dan lain-lain, itu mereka memang melakukan ijtihad ya, ketika melakukan penyeleksian itu. Nah, kenapa kemudian kitab Sahih Bukhari itu dianggap kitab hadis yang memiliki otoritas tinggi, dianggap paling muktabar gitu ya,
Sahih Bukhari, Sahih Muslim dianggap paling muktabar. Karena memang ini ulama berikutnya itu kan menteorisasi dari apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi ulama abad ketiga melakukan penyeleksian itu menggunakan metode-metode yang itu ijtihad mereka sendiri, yang kemudian diteorisasikan gitu ya oleh ulama berikutnya gitu, apa yang dilakukan. Nah, kenapa gitu otoritasnya dianggap paling muktabar, paling tinggi? Karena memang Bukhari itu dianggap dan hampir jumhur ulama menyatakan bahwa Bukhari itu memiliki persyaratan-persyaratan yang lebih ketat gitu dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain ketika melakukan penyeleksian itu. Salah satu yang membuat ketat ya kriteria hadis Bukhari itu adalah Bukhari kan salah satu syarat dari hadis sahih itu kan ittisolus sanad ya. Sanadnya itu bersambung ya. Jadi kan ada yang sikoh periwayatnya tapi juga bersambung. Percuma kalau semuanya periwayat itu sikoh tapi nggak nyambung gitu kan. Nah, ittisolus sanad dalam perspektifnya Bukhari itu betul-betul harus ketemu antara satu periwayat dengan periwayat yang lain. Jadi kalau ulama yang hadis yang lain gitu, dengan melihat satu periwayat dengan periwayat yang lain itu hidup dalam satu generasi, satu masa, itu sudah cukup untuk menyatakan mereka itu ittisolus sanadnya. Gitu. Jadi misalnya saya dengan Bapak Ibu sekalian, kita hidup dalam satu masa. Oke, sudah cukup. Itu sebagai syarat ittisolus sanad. Tetapi kalau Bukhari, itu harus mensyaratkannya harus betul-betul ketemu gitu loh. Kan bisa jadi namanya orang itu hidup dalam satu generasi tapi nggak ketemu gitu. Jadi begitu. Itu salah satu yang membuat hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari itu lebih dipercaya kemudian otoritasnya dibandingkan dengan kitab hadis yang lain karena beberapa persyaratan-persyaratannya itu lebih ketat gitu. Dan ini sebenarnya persoalan ijtihad. Nah, jadi bisa dimaklumi ketika kemudian ulama-ulama berikutnya memposisikan kitab hadis Bukhari itu kitab kedua setelah Quran gitu ya. Jadi setelah Quran hadis Bukhari gitu. Tapi sebenarnya nggak semua gitu. Itu tradisi di kita di Sunni seperti itu. Tetapi berbeda mungkin di daerah yang lain ya, seperti di Andalusia. Di Andalusia itu karena kitab resminya yang dianggap otoritatif itu kitab Al-Muwatta Imam Malik dan mazhab Maliki itu menjadi mazhab resmi negara gitu ya. Maka otoritas kitab hadis Al-Muwatta itu sangat tinggi. Sangat otoritatif dibandingkan kitab-kitab hadis yang lain. Karena mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara dan Imam Malik sebagai pendiri mazhab Maliki gitu ya. Gitu. Tetapi secara umum, secara general memang kitab hadis Sahih Bukhari ini menjadi kitab hadis yang otoritasnya memang tinggi gitu. Nah, kalau terkait dengan ingkarus sunnah dan segala macam, saya kira ini sudah banyak dijawab oleh banyak kalangan ya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa mencukupkan hanya dengan Quran gitu ya. Kayak sekarang mohon maaf ya, banyak kelompok-kelompok seperti Majelis Tafsir Al-Quran gitu. Mereka cuma mengkajinya ya Quran, terjemahan, dikaji, itu aja. Dan semuanya pokoknya Quran gitu, tanpa harus nggak mau berbicara hadis gitu. Padahal
jelas ya, apa namanya, di dalam Quran itu sifatnya universal, general gitu, dan untuk melakukan kajian untuk bisa memahami Quran secara lebih, itu memang ya harus menggunakan hadis. Nah, apalagi memang udah jelas ada dalil-dalil yang menetapkan itu gitu. Bagaimana secara rasional Nabi sebagai utusan, sebagai Rasul, sebagai yang menerima tugas untuk membawa ajaran, ya tentu saja sudah sangat layak kalau hasil ijtihad beliau, hadis itu kan semuanya juga perkataan perbuatan beliau, ijtihad beliau juga ditempatkan sebagai sumber hukum yang positif gitu. Kemudian jelas juga di dalam petunjuk Quran kan, wa atiullah wa atiur rasul, itu kan jelas bagaimana kewajiban ittiba dan mentaati hukum-hukum dan peraturan yang disampaikan kepada Nabi. Kemudian ijma ulama juga jelas gitu yang menetapkan wajib ittiba kepada hadis baik ketika Nabi masih hidup maupun setelah wafat gitu. Memang golongan-golongan yang menolak kehujahan hadis itu dia mendasarkan satu, cukup Quran sebagai dasar perundang-undangan. Jadi apa namanya, nggak perlu itu hadis gitu. Tetapi pada kenyataannya semua hal terkait dengan ajaran kalau nggak ada hadis juga sulit juga gitu. Masa langsung rasio gitu ya. Mesti kita harus merujuk kepada rujukan-rujukan ulama, hal-hal yang sepele saja, persoalan sholat aja nggak mungkin kita bisa tahu bagaimana kita sholat kalau tidak ada hadis gitu ya. Kalau tidak ada Nabi yang mencontohkan. Gitu. Tapi memang ada ulama-ulama, contoh ini ya, siapa penulis kitab tafsir Al-Manar Mesir, Rashid Ridho, Muhammad Abduh ketika menafsirkan Quran itu dia banyak menggunakan rasio logika. Dan dia dianggap ingkarus sunnah, kenapa? Karena dia jarang sekali mengutip hadis. Tetapi bukan jarang sebenarnya. Dia tetap mengutip hadis, tetapi mengutip hadis yang dianggap mutawatir, ya, yang betul-betul mutawatir. Dan memang konteks di mana Muhammad Abduh ini kan orang yang melakukan penafsiran era modern ya. Jadi tonggak kemodernan pada saat itu ya, tafsir era modern itu ya salah satunya di masa awal ini adalah tafsir Al-Manar ini kan. Jadi konteks Abduh pada saat itu memang konteks modern yang kemudian dia melihat adanya melakukan kritik terhadap tafsir-tafsir sebelumnya yang dirasa kurang menjawab persoalan-persoalan zaman. Dan tafsir sebelumnya itu hanya berkutat pada persoalan-persoalan linguistik dan hanya isinya itu lebih banyak mengutip pendapat-pendapat ulama gitu. Dibandingkan dengan menyelesaikan problem masyarakat modern pada saat itu. Jadi konteksnya memang sudah berbeda gitu ya, konteks Abduh ini gitu. Jadi bisa dipahami gitu. Tetapi dia bukan ingkarus sunnah, tetapi memang tidak banyak mengutip hadis sehingga dianggap ingkarus sunnah. Tetapi memang ada sampai sekarang kita lihat kelompok-kelompok tertentu yang kurang memperhatikan dan tidak menggunakan hadis sebagai sumber ajaran gitu. Semoga membantu menjawab ya, Pak. Ya Ibu, terima kasih.
Ada yang lain yang mau sharing mungkin? Monggo, Bapak, Ibu. Kalau tidak ada, saya akan absen. Saya penasaran tentang jawaban saya kemarin. Yang mana ya, Pak ya? Saya lupa. Oh, yang ini apa namanya? Oh, iya. Maaf, saya belum bisa ini ya. Nanti ya, Pak ya, setelah UTS sekalian, nggih. Yang Nggak, tugas maksud ya, Pak saya, ya? ya yang bertugas pengertian hadis dan contohnya kemarin itu, kebetulan waktu muncul tugas tersebut saya habis ikut ngaji Bulughul Maram. Terus saya kira pengertiannya kok sama seperti yang ada di kitab Bulughul Maram. Jadi pemahaman saya yang mana kitab Bulughul Maram itu menurut saya full hadis, ternyata juga ada atharnya, juga ada khobarnya menurut saya. Jadi saya ingin memastikan apakah jawaban saya kemarin itu Oh, gitu. benar atau salah gitu. Sepahaman saya Nggih. kan Bulughul Oh, Maram maaf, itu saya belum cek kitab semua ya, hadis Pak. gitu. Oh, Oh, gitu. nggih. Mohon maaf ya, Pak ya. Tapi Bulughul Maram itu karya Ibnu Hajar Al Asqalani itu hampir semuanya ini ya, mengambil hadis ya, lagi-lagi itu contoh produk kitab hadis abad-abad setelah abad kelima sekian gitu ya. Jadi yang itu juga merujuk kepada kitab-kitab hadis utama di abad ketiga. Dan karena itu untuk mempermudah kita untuk apa namanya, mengkaji hadis gitu, makanya kitab-kitab hadis seperti Bulughul Maram, Arba'in Nawawi dan lain sebagainya itu hadir. Karena itu pilihan terkait hadis-hadis tentang keseharian kita sehari-hari gitu ya, yang dibutuhkan, yang kalau orang mau butuh cepat gitu, maka kita carinya ke Bulughul Maram. Dan ya mungkin kalau kita lihat lagi perkembangan kekinian, orang juga sebenarnya membutuhkan software-software yang bisa cepat mencari hadis itu ya, untuk mempermudah kita untuk mencari hadis itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekian dulu ya dari saya hari ini. Ini yang tidak hadir siapa ya? Ini ada 37, 36, berarti ada yang beberapa yang tidak hadir ya. Bentar. Seperti Pak Sulaiman hadir, Bu. Oke. Itu hadir, itu sinyalnya itu udah ada lagi. Pak Busyairi ada acara, Bu. Hanya Pak Busyairi nggih, yang lainnya hadir ya? Busyairi, ya. Nanti ke Syairi ada itu masuk. Ada Ada masuk. tuh, Bu. Pak Busyairi. Assalamualaikum, Ibu. Oh iya, itu Pak Busyairi ada. Permisi izin ya. Oh, iya Nggak Pak. bisa on cam, Bu. Benar. Baik, ini berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Kalau gitu nanti saya tinggal ini aja kalau hadir semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti ini hari ini saya tetap kirim 2 materi, kemudian minggu depan kita UTS ya untuk mengejar waktu. Nanti saya kirimkan 2 materi untuk terkait dengan ilmu hadis dan ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ilmu yang pokok dalam kajian hadis karena terkait dengan persoalan otoritas itu tadi. Begitu Bapak Ibu semua, saya akhiri pertemuan kita pada siang menjelang sore ini. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, Bu.